Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada malam hari ini. Saya berharap teman-teman dalam keadaan sehat, penuh semangat, meskipun kita berkumpul secara virtual. Malam ini saya akan berbicara tentang suatu yang penting, yaitu mengenai ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder, yang merupakan pembahasan yang sangat relevan untuk anak muda pada zaman saat ini. ADHD merupakan suatu hal gangguan mental yang mungkin dapat terjadi kepada siapapun. Gangguan ini mungkin tidak asing di telinga kita, tetapi apakah kita benar-benar memahaminya? ADHD adalah kondisi yang mempengaruhi cara seseorang memusatkan perhatian, mengendalikan diri, memproses informasi. Ini adalah gangguan perkembangan saraf yang sering muncul pada masa anak-anak, tetapi juga dapat berkembang hingga dewasa. Gangguan perkembangan saraf yang sering muncul dan diperkirakan sekitar 5-10% dari populasi anak sekolah memiliki gangguan ADHD. Mungkin di antara kita ada yang bertanya-tanya, bagaimana hidup dengan gangguan ini? Bayangkan ketika teman-teman sedang berusaha fokus di kelas. Seseorang dengan gangguan ADHD mungkin merasa pikirannya terus melompat dari satu hal ke satu hal lainnya. Ketika kita dapat duduk diam untuk menyelesaikan tugas, mereka mungkin merasa sangat sulit untuk tetap tenang dan fokus. Seringkali mereka merasa seperti ada dorongan tak tertahankan untuk bergerak atau melakukan sesuatu yang spontan. Gejala utama ADHD terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama yaitu kurangnya perhatian, inattention. Yang kedua itu hyperactive. Yang ketiga ada impulsivitas. Anak-anak atau remaja dengan gangguan ADHD mungkin sering kehilangan barang, kesulitan menyesuaikan pekerjaan, pola, atau bertindak tanpa memikirkan akibatnya. Mereka mungkin kesulitan duduk diam dalam waktu yang lama dan mudah terganggu oleh hal-hal kecil. Namun, sangat penting bagi kita untuk memahami bahwa gangguan ini bukanlah hasil dari kurangnya disiplin, malas, atau tidak peduli. Ini adalah gangguan medis yang nyata yang mempengaruhi cara kerja otak. Orang dengan ADHD mengalami ketidakseimbangan dalam zat kimia otak yang mengatur perhatian dari kontrol impuls. Mereka bukan orang yang tidak mau mencoba lebih keras. Mereka hanya membutuhkan cara yang berbeda untuk belajar dan berkembang. Lalu apa dampaknya pada kehidupan remaja? Bagi kita, masuk kalian, yang masih berada di bangku SMA, ini bisa menjadi menantang, bisa menjadi sangat-sangat menantang. Teman-teman dengan gangguan ADHD mungkin merasa lebih sulit untuk bersaing di kelas atau mungkin mengalami kesulitan dalam bersosialisasi karena perilaku mereka kadang dianggap tidak sesuai. Mereka mungkin mendengar banyak kritik dari teman, guru, atau bahkan keluarga yang mengatakan bahwa mereka tidak mencoba cukup keras atau bahkan mereka tidak disiplin. Hal ini bisa menyebabkan penurunan harga diri, kecemasan, dan bahkan depresi sekalipun. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai teman dan remaja yang hidup berdampingan dengan mereka yang memiliki gangguan ADHD? Langkah pertama yang paling penting adalah memahami dan menerima bahwa gangguan ini adalah kondisi medis yang nyata.
Kita perlu membuang stigma bahwa orang dengan gangguan ini hanya mencari perhatian atau tidak berusaha keras. Mereka menghadapi tantangan yang berbeda dan dukungan dari lingkungan sangatlah penting bagi mereka. Sebagai teman, kita bisa mendukung dengan cara sederhana, seperti membantu mereka tetap fokus saat bekerja dalam kelompok atau memberi mereka ruang untuk bergerak ketika mereka merasa gelisah. Seringkali kesabaran dan pengertian adalah hal terbaik yang bisa kita tawarkan. Tidak hanya itu, sebagai siswa, kita juga harus mendorong lingkungan sekolah untuk lebih inklusif dan adaptif bagi mereka yang hidup dengan ADHD. Misalnya guru yang memberikan instruksi secara lebih jelas kepada mereka dan membagi tugas besar menjadi bagian-bagian kecil atau memberi waktu tambahan. Selain itu, penting juga untuk diingat bahwa ADHD tidak selalu membawa dampak negatif. Banyak orang dengan ADHD justru memiliki kreativitas dan energi yang luar biasa. Dengan bimbingan yang tepat, mereka bisa unggul dalam bidang-bidang yang menuntut pemikiran cepat, kreativitas, dan kemampuan untuk bekerja di bawah tekanan. Beberapa tokoh terkenal yang hidup dengan ADHD diantaranya adalah Michael, perenang legendaris yang meraih banyak medali Olimpiade, serta Richard Branson, pendiri Virgin Group yang dikenal dengan kreativitasnya dalam dunia bisnis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Malam ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenung dan bertanya pada diri sendiri. Apakah kita sudah cukup peka terhadap teman-teman kita yang hidup dengan gangguan ADHD? Apakah kita sudah memberikan dukungan yang mereka butuhkan? Atau kita justru menjadi bagian dari mereka yang menghakimi? Saya yakin sebagian generasi muda kita memiliki kekuatan untuk mengubah cara pandang mereka. Mari kita mulai dari hal-hal kecil, dari lingkungan kita sendiri, dan cara kita memperlakukan teman-teman kita yang mungkin menghadapi tantangan lebih besar dalam kehidupan sehari-hari. ADHD bukanlah akhir dari segalanya. Dengan dukungan yang tepat, orang dengan ADHD bisa meraih sukses besar dalam hidupnya. Mari kita semua belajar untuk lebih terbuka, lebih peduli, dan lebih mendukung satu sama lain. Demikian pidato saya pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga apa yang saya katakan, apa yang saya sampaikan bisa membuat wawasan kita tentang pentingnya memahami dan mendukung mereka yang hidup dengan ADHD dapat bermanfaat. Mari kita menjadi generasi inklusif, peduli, dan penuh empati. Selamat malam, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye. Selamat tidur. Terima kasih Dina, terima kasih Selamat tidur. Dea, Kita nunggu saya. terima kasih Zaki.